Kali ini saya akan membahas tentang integral simbolik. Bagaimana cara kita mencari integral dari persamaan yang kita tuliskan secara simbolik. Karena kita menggunakan simbolik, berarti kita perlu deklarasikan simbolnya terlebih dahulu. Itu simbolnya adalah n, x, dan y. Nah, kalau kita integralkan x kuadrat, berarti kita akan gunakan fungsi int, kemudian argumen inputnya adalah persamaannya tanpa tanda petik ya. Jadi kalau integral x kuadrat berarti hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3. Kita lihat ya, x pangkat 3 per 3. Integral dari 1 per x itu adalah ln x, kemudian integral dari cos x itu adalah sin x, kemudian integral dari sin y itu adalah min cos y. Nah, untuk integral ini kalau kita pengen lebih lengkap lagi, ini kita gunakan VAB, itu artinya kita mengintegralkan E terhadap variabel V dengan batas dari A sampai B. Nah, karena integral kita kan butuh batas atas dan batas bawah dan batas atas. Nah, ini adalah sintaknya seperti ini. Sebagai contoh, ini kita klik dulu aja biar ulang lagi dari awal. Pertama kita buat simbol x dan y, kemudian kita integralkan x kalikan y kuadrat, kita integralkan terhadap variabel y dengan batas dari 0 sampai 5. Kita lihat hasilnya. Nah, berarti hasilnya adalah 125x per 3. Nah, ini masih ada x karena kita hanya turunkan terhadap y. Clear lagi. Sekarang kita coba contoh yang selanjutnya. Kita buat simbol ABX. Nah, kita integralkan x kuadrat dengan batas A sampai B. Jadi batasnya itu tidak harus angka atau numerik, kita bisa gunakan simbol juga. Ini hasilnya. Masih dalam variabel B dan A. Nah, hati-hati dalam mengintegralkan karena barangkali kita akan menemui integral yang tidak dapat ditemukan, yaitu kita istilahkan dengan indefinite integral. Nah, contohnya adalah integral 1 per x adalah ln x. Nah, ini bagaimana cara atau apa yang menyebabkan integral itu indefinite atau tidak dapat ditemukan. Kita ulangi, kita clear lagi, kita gunakan x, simbol x. Nah, misalkan ini integral 1 sampai integral 1 per x min 1 kan berarti ln x min 1. Kita lihat. Nah, log x min 1 kan artinya dia ln x min 1. Nah, kalau kita kasih batas dari 0 sampai 2, ingat ini kalau kita kasih nilai angka 1 kan berarti 0. Ln e pangkat berapa supaya hasilnya 0 kan berarti indefinite. Jadi ini akan bernilai atau tidak dapat ditemukan ketika x-nya itu batasnya 1. Sedangkan ini dari 0 sampai 2. Jadi 1 terlewat, 1 termasuk dalam batas yang kita tentukan. Dan nanti akan error. Kita lihat errornya seperti apa. Not a number karena nanti akan ketemu ln x min 1 dengan batas ini akan ketemu 1, berarti log ln 0 adalah tidak dapat ditemukan. Nah, ada juga dalam MATLAB itu Taylor series, tapi saya tidak begitu paham ini buat apa Taylor series. Kalau kita gunakan fungsi Taylor, kemudian f itu adalah persamaannya, n itu adalah nanti kita akan menghasilkan deret Taylor n-1, a-nya itu adalah yang akan kita evaluasi. Kalau kita definisikan a, berarti nanti dievaluasi di titik x sama dengan a. Kalau ini tidak kita definisikan, nanti akan dievaluasi x sama dengan 0. Nah, saya nggak tahu artinya apa, kita coba aja sesuai di buku. Ini adalah yang mau kita
buat dari Taylornya, yaitu E pangkat X. Ini kita bikin dari Taylornya dengan N nya adalah 4, berarti nanti ada 3 term, 1, 2, 3. Atau ada yang jelas, ada sintak Taylor hashtag, nggak tahu ini kenapa, mungkin di versi yang terbaru beda ininya sintaknya. Ini ada warning lagi. Nah, selain kita bisa gunakan Taylor, kita bisa gunakan SimSum. Artinya kita menggunakan, kalau dalam matematik itu sigma atau jumlah dari ekspresi E, ini adalah persamaannya dengan batas dari A sampai B. Nah, sebagai contoh, kita buat variabel K dan N, kita sigmakan K dari 0 sampai N-1. Hasilnya adalah, nah, N kalikan N-1 bagi 2. Dan kita juga bisa gunakan limit E VA, itu artinya kita limit persamaan E dengan variabel V mendekati A. Jika V tidak ada, MATLAB akan memakai default variabelnya, yaitu X. Kalau A tidak ada, berarti limitnya dikatakan mendekati 0. Limit dianggapnya mendekati 0 kalau kita tidak definisikan A nya ini. Sebagai contoh, kita buat variabel H dan X, kita buat limitnya ini per 16, itu artinya kita buat limit persamaan X min 3 dibagi dengan X kuadrat min 9 dengan X itu mendekati 3. Ini definisi dari turunan, yaitu limit X mendekati 0 dengan H, limit H mendekati 0. Berarti ini adalah sin X plus H dikurangi sin X dibagi dengan H, kan dia definisi dari turunan. Ini H mendekati 0 lagi. Nah, ini kalau kita mau gunakan limitnya itu sebelah kanan maupun sebelah kiri, nggak paham ini. Ini kalau sebelah kanan dia infinity, kalau sebelah ke kiri dia minus infinity. Oke, itu adalah cara mencari integral, kemudian limit, dan juga Taylor series. Tetapi yang saya pahami yang integral saja, yang limit saya nggak begitu paham, apalagi yang Taylor. Oke, di sekian video kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mencari solusi persamaan diferensial dengan menggunakan simbolik.